Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tito Wahyudi, mahasiswa Universitas Negeri Padang, Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2018. Baiklah, saya di sini akan memberikan sedikit informasi mengenai tentang literasi dengan model 7 pilar. Model 7 pilar ini terdiri dari 2 himpunan. Yang pertama, mengetahui bagaimana menentukan lokasi informasi serta mengaksesnya. Yang kedua, mengetahui bagaimana memahami serta menggunakan informasi. Baiklah, saya akan menjelaskan dulu yang pertama, mengetahui bagaimana menentukan lokasi informasi serta mengaksesnya. Di sini terdapat 4 pilar dari model yang pertama tadi, yaitu merekogniskan kebutuhan informasi, mengetahui apa yang telah diketahui, mengetahui apa yang tidak diketahui, dan mengidentifikasi kesenjangan antara yang diketahui dengan yang tidak diketahui. Maksudnya di sini adalah jika kita mencari sumber informasi, maka kita harus menelusuri akses yang akan kita cari tersebut. Jika kalau tidak kita mengaksesnya, maka informasi yang kita dapat tidak juga kita dapati. Yang kedua, membedakan cara mengatasi kesenjangan. Mengetahui sumber informasi, mana yang paling besar peluangnya memuaskan kebutuhan. Maksudnya di sini adalah kita harus bisa memilih atau mengetahui informasi yang paling besar peluangnya agar kita dapat mencari lebih banyak sumber informasi yang akan kita cari. Selanjutnya, pilar ketiga, membangun strategi untuk menentukan lokasi informasi. Contohnya, bagaimana cara kita mengembangkan dan memperbaiki strategi penelusuran yang efektif. Maksudnya di sini adalah kita harus memilih atau menseleksi informasi yang kita butuhkan harus dengan efektif dan strategi. Jadi kalau kita harus memilih informasi itu harus kita pilih dulu mana yang akan kita butuhkan, mana yang kita pakai atau mana yang akan kita tidak pakai. Maka kita harus memilihkan secara efektif. Yang keempat, pilar keempat adalah menentukan lokasi dan akses informasi. Mengetahui bagaimana mengakses sumber informasi dan memeriksa alat untuk akses temu kembali informasi tersebut. Maksudnya di sini adalah kita harus menentukan lokasi yang ingin kita cari informasi dan bagaimana kita cara mengakses informasi tersebut. Dan kita bisa menggunakan alat media seperti internet atau jaringan internet dari Google atau alat lainnya. Selanjutnya akan kita bahas yang kedua, mengetahui bagaimana memahami serta menggunakan informasi. Dengan metode kedua ini ada 3 pilar. Tadi yang pertama tadi menggunakan 4 pilar. Kalau yang metode kedua ini menggunakan 3 pilar. Jadi disebut dengan pilar yang kedua tadi itu langsung disebut dengan pilar kelima. Pilar kelima ini sampai ke-7 merupakan keterampilan tingkat lanjut yang diperlukan untuk memahami serta menggunakan informasi secara efektif. Adapun ketiga pilar tersebut ialah pilar kelima ini membandingkan, mengevaluasi, mengetahui bagaimana mengakses relevansi dan kualitas informasi yang ditemukan. Maksudnya di sini kita harus mencari informasi itu dengan kualitas yang bagus atau mencari sumber informasi dengan kualitas yang bagus. Jadi jika kita mendapatkan informasi dengan baik, dengan pandai, maka informasi kita yang akan dapat menjadi lebih baik untuk kita sendiri atau maupun untuk pribadi orang lain. Selanjutnya ada pilar ke-6. Pilar ke-6 ini yaitu mengorganisasi, menerapkan, dan mengkomunikasikan, mengetahui bagaimana merangkaikan informasi baru dengan informasi lama, mengambil tindakan atau membuat keputusan, dan akhirnya bagaimana berbagai hasil temuan informasi tersebut dengan orang lain. Maksudnya di sini adalah jika kita mempunyai informasi lama dan kita ingin menambah informasi baru, maka kita akan mencari informasi yang baru tersebut secara efektif dan secara tersusun. Maka informasi yang lama dengan informasi yang baru, kalau kita kesatukan atau kita bandingkan mana yang lebih baik atau yang mana lebih buruk, itu yang kita pakai. Kalau jika lebih baik, maka bisa kita pakai. Kalau bisa informasinya buruk, tidak kita pakai. Jadi metode ini sangat efektif untuk kita gunakan informasi yang kita gunakan.
Yang ketujuh, pilar 7, yaitu sintesis dan menciptakan, mengetahui bagaimana mengaksimalisasikan informasi dari berbagai jenis sumber untuk keperluan menciptakan pengetahuan baru. Bila hasilnya sangat efektif. Jadi, pilar 7 ini adalah dari sudah kita mendapat sumber referensi atau sumber dari berbagai jenis sumber, maka kita susun sumber informasi kita secara struktur, maka sumber informasi yang kita dapat tersebut akan menjadi lebih efektif dan bisa tersusun rapi dan bisa untuk dikomunikasikan untuk ke semua pengguna yang mendengarkan informasi atau yang membutuhkan informasi. Nah, dari ketujuh pilar ini, keterampilan dasar informasi dari pilar 1 sampai ke pilar 4 merupakan dasar bagi semua isu dan topik dapat diajukan oleh keterampilan dan diperkuat dan diperkaya melalui pengguna berkala serta pembelajaran sepanjang hayat. Umumnya melalui program dan sumber yang disediakan oleh perpustakaan. Untuk mencapai pilar 5 sampai pilar ke-7, tantangan yang dihadapi lebih besar karena garapan orang yang mencari sumber informasi sangat lebih banyak dan dibutuhkan. Jadi, di setiap perpustakaan pasti menggunakan 7 pilar tersebut. Maksud 7 pilar sini adalah kita harus mencari sumber informasi dengan temu kembali informasi yang kita butuhkan. Orang membutuhkan ke perpustakaan mencari sumber informasi, begitu pula perpustakaan memberikan informasi kepada penggunanya dengan media yang bisa dilakukan oleh pustakawan. Jadi pilar ke-7 ini bisa menggunakan dari pilar-pilar tersebut bisa kita gunakan untuk proses mencari temu kembali informasi. Jadi, model 7 pilar ini di perpustakaan sangat berguna karena bisa memberikan arahan kepada pengguna yang ingin mencari sumber informasi. Dengan di perpustakaan pasti kan ada pustakawan yang akan memberikan arahan atau mencari informasi yang dibutuhkan oleh pengguna atau pemustaka. Dengan model 7 ini, pengguna bisa juga mencari informasi yang diinginkan dan juga menanyakan kepada pustakawan di mana sumber informasi tersebut berada dan bagaimana kondisinya dan serta bagaimana bentuk wujud dari informasi yang dia inginkan. Di perpustakaan tersebut sangat mempunyai banyak sumber informasi dari media buku. Bukunya saja sudah banyak di perpustakaan kan. Jadi dengan model 7 pilar ini bisa pustakawan memberikan arahan kepada pemustaka agar informasi yang dibutuhkan tersebut bisa juga digunakan kepada pemustaka-pemustaka lainnya yang ingin berkunjung di perpustakaan tersebut. Nah, hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan mengenai model 7 pilar literasi informasi di perpustakaan. Baiklah, kalau ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan di hati pemirsa yang mendengar, saya mohon maaf, saya hanya baru belajar. Saya Tito Wahyudi, mahasiswa Universitas Negeri Padang. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.